Informasi selanjutnya, Saudara, tersangka kasus kekerasan seksual IWAS resmi menjadi tahanan Kejaksaan Negeri Mataram setelah seluruh berkas dinyatakan lengkap. Penahanan dilakukan setelah pemeriksaan sejumlah aspek hingga tersangka disebut sudah memenuhi syarat objektif maupun subjektif untuk dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Tim penyidik di Treskrimum Polda NTB membawa tersangka kasus kekerasan seksual IWAS ke Kejaksaan Negeri Mataram setelah seluruh berkas dinyatakan lengkap atau P21 tahap 2. Sempat tak mau berkomentar, namun tersangka kemudian menjawab pertanyaan wartawan dengan singkat. Karena yang satu tujuan saya, kebenaran pasti akan terungkap. Sekian dan terima kasih, kebenaran akan terungkap. Agus yakin tidak salah. Saya tidak bisa menjawab, yang penting kebenaran akan terungkap. Tersangka yang awalnya terlihat tenang seketika menangis setelah jaksa penuntut umum menyatakan tersangka harus menjalani masa penahanan di Lapas Kelas 2 Akuripan, Lombok Barat. Orang tua tersangka pun berusaha menenangkan IWAS yang terus menangis karena tidak terima ditahan selama 20 hari ke depan. Menurut Kepala Kejaksaan Negeri Mataram Ivan Jaka, alasan penahanan terhadap tersangka yakni karena telah memenuhi syarat objektif dan subjektif, serta dinyatakan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Syarat penahanan terpenuhi berdasarkan hasil gelar perkara dan juga hasil visum serta melibatkan ahli, hasil visum, psikolog forensik dan psikolog kriminal dari sejumlah perguruan tinggi. Dengan dasar penahanan karena telah melanggar pasal 6 huruf C dan A junto pasal 15 ayat 1 huruf E Undang-Undang 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual. Untuk itu, lembaga pemasyarakatan pun sudah menyiapkan, setelah berkoordinasi adanya sarana prasarana yang khusus bagi penyandang disabilitas, juga adanya pendamping. Tersangka kemudian langsung dibawa ke Lapas Kelas 2 Akuripan, Lombok Barat. Kasus yang melibatkan IWAS mulai terkuak setelah adanya laporan seorang perempuan ke polisi. Polisi pun melakukan berbagai pemeriksaan dan kemudian menetapkan IWAS sebagai tersangka. Hingga jumlah korban terus bertambah, bahkan disebut mencapai setidaknya 15 orang. Beberapa di antaranya adalah anak di bawah umur. Fitri Rahmawati, Kompas TV, Mataram.